Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tidak lupa saya ingatkan, mari kita bersama terapkan ingat pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kita juga harus menjaga jarak, menghindari kerumunan. Hal itu kita lakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi akhir dari mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan, yaitu pembahasan tentang proxy server. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian dari proxy server, kemudian yang kedua adalah fungsi utama yang diterapkan pada proxy server, yang ketiga adalah manfaat dari penerapan proxy server, dan yang keempat, seperti penggunaan teknologi pasti ada dua sisi, yaitu sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Begitupun dengan penggunaan proxy server ini, akan ada kelebihan dan kekurangannya. Baik, kita mulai dulu dari pengertiannya. Yaitu proxy server dapat berupa sebuah server atau program komputer yang berperan sebagai penghubung antara jaringan lokal atau komputer dan peralatan lain yang kita gunakan ke jaringan luar atau jaringan internet. Proxy server ini dapat berupa sistem komputer atau sebuah aplikasi yang bertugas sebagai gateway. Apa itu gateway? Gateway adalah sebuah pintu masuk yang menghubungkan komputer kita dengan jaringan luar atau internet. Ya, silakan kalian perhatikan gambarnya. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa proxy server itu sebagai media penghubung antara pengguna dengan internet. Maka dianalogikan proxy server ini berada di tengah-tengah yang menjembatani antara pengguna dengan jaringan internet. Bagaimana cara kerja dari proxy server ini? Cara kerjanya adalah ketika seorang pengguna layanan proxy meminta file, berkas, sambungan, sumber daya dari internet, maka proxy server ini akan meneruskan ke internet seolah-olah proxy tersebut yang meminta. Dan ketika hal yang diminta pengguna sudah didapatkan oleh proxy, maka proxy akan memberikan respon ke pengguna seolah-olah ia adalah penyedia layanan atau internetnya. Nah, dengan menggunakan proxy server ini, maka identitas dari perangkat pengguna akan tersembunyi. Proxy ini pada umumnya digunakan untuk menyembunyikan identitas atau untuk menghindari pemblokiran akses ke suatu server. 3 fungsi utama yang dijalankan pada proxy server, yaitu yang pertama connection sharing, yang berarti adalah berbagi sambungan. Yang kedua adalah fungsi filtering atau penyaringan, dan yang ketiga adalah fungsi caching atau penyimpanan media. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu tentang connection sharing. Konsep dasar dari proxy dan firewall, pengguna itu tidak dapat terhubung langsung ke internet. Tetapi ia harus terhubung dulu dengan suatu gateway yang mana berfungsi sebagai batas antara jaringan lokal dengan jaringan luar atau internet. Di sini gateway juga bertindak sebagai titik di mana sejumlah koneksi lokal akan terhubung kepadanya. Dan sewaktu koneksi ke jaringan luar juga akan terhubung kepadanya. Dengan demikian, koneksi dari
jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang digunakan gateway secara bersama-sama. Dan di sini adalah penerapan daripada connection sharing atau berbagi sambungan. Gateway di sini juga berperan sebagai proxy server karena menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dengan jaringan internet. Yang selanjutnya adalah fungsi filtering. Seperti namanya, fungsi filtering ini fungsi yang berfungsi sebagai untuk penyaringan. Fungsi filtering ini bekerja pada layer aplikasi, yang mana dia sebagai firewall paket filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan atau gangguan yang berasal dari internet. Cara kerjanya yaitu dengan melakukan filtering atas paket-paket yang lewat dari dan ke jaringan-jaringan yang dihubungkan. Filtering ini dapat dikonfigurasikan untuk menolak akses ke situs web tertentu dan pada batas waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah fungsi caching, yang mana fungsi caching ini adalah fungsi di mana proxy dilengkapi dengan media penyimpanan dari web, baik dari pengguna ataupun dari query dan permintaan akses pengguna. Misalnya, ketika kita mengakses suatu web, maka data dan objek yang tersimpan di dalam web tersebut akan disimpan di proxy server dalam bentuk cache. Nah, proses caching ini akan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan proxy server, yang mana setiap data dan objek yang sudah diakses atau di-request sebelumnya akan disimpan oleh proxy dalam bentuk directory proxy. Dari ketiga fungsi utama yang diterapkan pada proxy server, berikut adalah manfaat-manfaat dari penerapan proxy server. Yang pertama, dari segi keamanan jaringan komputer ini akan lebih terjamin. Yang kedua, dengan adanya filtering tentunya akan kita bisa memblokir suatu situs tertentu. Kemudian dengan adanya fungsi caching tentunya akan meningkatkan kinerja internet. Akses internet yang kita lakukan dapat lebih cepat. Kemudian yang jelas adalah akan dapat menghemat penggunaan bandwidth. Nah, untuk kelebihan dari penerapan sistem proxy ini sendiri sama saja dengan manfaatnya. Yang pertama tadi adalah keamanan komputer atau jaringan ini menjadi lebih terjaga. Karena proxy ini kan sebagai pembatas antara jaringan lokal dengan jaringan luar atau internet. Kemudian, dengan adanya fasilitas filtering atau penyaring, baik itu filter untuk pengguna, isi, maupun waktu akses, sehingga kita bisa melakukan blokir terhadap suatu situs tertentu di waktu-waktu tertentu juga. Kemudian dari segi kecepatan atau kinerja internet, situs atau website yang sudah pernah kita kunjungi sebelumnya, apabila kita kunjungi lagi, maka aksesnya dapat lebih cepat. Hal itu karena akses tidak membutuhkan ke jaringan internet luar, karena sudah ada pada directory cache proxy. Kemudian untuk kekurangannya, yaitu jika sebuah website atau situs ini belum pernah kita buka sebelumnya, maka pengaksesannya itu akan menjadi lebih lambat. Karena klien ini harus meminta dulu ke proxy, setelah itu proxy baru meminta ke layanan internet dan baru disambungkan kembali ke pengguna. Kemudian apabila proxy ini terlambat melakukan update cache, maka situs ataupun konten yang didapatkan pengguna ini adalah konten yang belum update ketika pengguna itu melakukan request konten. Baik,
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for your attention. Saya ingatkan kembali, mari kita terapkan ingat pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian kita juga harus menjaga jarak, menghindari kerumunan, agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, salam sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.